Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Samudra, dan yang kami banggakan teman-teman mahasiswa pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Samudra. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa atas berkah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat dan berbahagia untuk mengikuti acara kuliah dosen pakar program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra. Perkenalkan, saya selaku MC Yandri Nababan akan membacakan acara pada pagi ini. Acara yang pertama, pembukaan. Persembahan angklung, pembacaan ayat suci Al-Quran, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan Ketua Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Samudra, sambutan sekaligus membuka acara oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, pembacaan doa, persembahan grup vokal pendidikan guru sekolah dasar, penutup. Marilah kita buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Acara berikutnya, persembahan angklung, kami persilahkan.
memberkahi acara kita pada hari ini, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Fadil Sidik. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa Rasul. Atii'u Allah wa atii'u Rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير ألم تر إلى الذين يظنون إنهم آمنوا بما أنزل وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا
ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin kami mohon untuk berdiri. Perkenalan. Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Sambutan Ketua Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Samudra kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang saya hormati Bapak Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang saya hormati Bapak Ketua Jurusan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang saya hormati Bapak Ketua Jurusan Bahasa, Sastra dan Seni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan sangat saya hormati Ibu Ketua Jurusan IPA, yang saya banggakan keluarga besar dosen pendidikan guru sekolah dasar,
dan serta yang saya sayangi mahasiswa-mahasiswa PGSD semester 5 dan yang masih gentayangan skripsinya gitu. Adapun pada hari ini program studi pendidikan guru dan sekolah dasar mengadakan kuliah dosen tamu, kuliah dosen pakar dengan tema riset dan inovasi dalam peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar. Kenapa kami angkat jurusan ini, tema ini gitu? Karena melihat data yang disampaikan pada rapat pimpinan itu cukup meresahkan. Rata-rata mahasiswa kita itu tamat 5 tahun dan itu buruk bagi universitas gitu. Buruk bagi fakultas, buruk bagi prodi dalam hal akreditasi gitu. Dan buruk bagi harapan-harapan sekolah yang ingin segera mendapatkan tenaga pendidik baru di sekolah mereka. Di Aceh banyak sekali terjadi kekurangan guru gitu. Dan rata-rata penyebab lama studi mahasiswa itu salah satunya faktornya karena riset gitu. Nah, ketika masuk pada tahap riset, nah mahasiswa itu biasanya kebingungan tuh. Apa yang harus saya teliti gitu, ya, menjadi momok yang luar biasa ketika memasuki fase skripsi gitu, ya. Nah, akhirnya kalau ada mahasiswa yang aktif, dia berusaha mencari tahu gitu. Tapi rata-rata kebingungan gitu, dan menjadi mahasiswa gentayangan sampai sekian semester nanti gitu. Dan pada akhir semester meminta ampun untuk diselamatkan. Ya, nah, kenapa kami angkat materi ini? Supaya kalian paham bahwa sebenarnya riset itu menyenangkan gitu, ya, menyenangkan, asik riset itu gitu, ya, supaya riset itu jadi budaya nanti. Nah, kalau kalian jadi guru, jadi riset itu biasa kalian lakukan, menjadi budaya nanti di sekolah untuk perbaikan pembelajaran. Tapi kami berharap kalian bisa melanjutkan pendidikan gitu. Dan itu bagus bagi indikator kerja utama universitas, bagus bagi borang, ya. Nah, makanya kami mengundang pematerinya Muhammad Salimi gitu. Karena beliau merupakan mentor kami ketika di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, saya juga dulu, saya, Ibu Bunga, Ibu Dini, kebingungan ketika mau masuki fase riset. Nah, ketika bertemu beliau, nah riset itu ternyata gampang gitu, menyenangkan dan mudah dilakukan gitu, ya. Cuma kadang-kadang kita butuh kawan diskusi gitu. Nah, harapan saya dengan mengundang beliau, semangat riset itu menyenangkan itu bisa sampai pada masing-masing kita secara pribadi gitu, sebagai sivitas akademika gitu. Nah, harapan saya bagi mahasiswa semuanya, kalau saya berdiskusi dengan beliau, biasanya tidak ada satu kata pun yang saya tidak dengarkan gitu, ya, karena sangat bermanfaat gitu. Nah, jadi harapan saya kalian sungguh-sungguh mendengarkan apa yang nanti beliau sampaikan. Harapannya supaya budaya riset dan inovasi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar itu bisa sampai sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan sekaligus membuka acara oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kami persilahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya lah kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat hadir di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka mengikuti kuliah pakar oleh Bapak kita yang sudah berada di
tengah-tengah kita. Kemudian salawat dan salam kepada kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam ilmiah yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Bapak Muhammad Salimi SPD MPD yang telah berhadir di tengah kita sebagai dosen tamu dalam rangka kuliah pakar. Tadi Ketua Panitia, Ketua Prodi PGSD sudah menyampaikan tentang latar belakang beliau. Ternyata memang beliau sangat kompeten dan berhubungan dengan kuliah dosen tamu kita hari ini. Selamat datang Bapak Muhammad Salimi di Universitas Samudra Langsa di Program Studi PGSD. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Jurusan, Ketua Prodi PGSD, kemudian yang saya banggakan adik-adik mahasiswa, kalau tidak salah saya tadi ini khusus semester 5 ya Pak Prodi. Oh ya, ya selamat mengikuti kuliah dosen tamu pada hari ini. Bapak Muhammad Salimi yang saya hormati, ini kebetulan kami ini semuanya baru Pak. Nah, ini perguruan tinggi juga baru, namanya PTNB Pak, ya perguruan tinggi baru. Kalau Pak Muhammad Salimi itu berasal dari perguruan tinggi PTNBH, berbadan hukum. Ya, dia klaster, mungkin adik-adik mahasiswa belum tahu, klaster perguruan tinggi itu ada 3. Ada Satker, DLU dan PTNBH. Kita berada di PTNBH, sedangkan Bapak Muhammad Salimi itu dari kita dari Satker, sedangkan Bapak Muhammad Salimi itu dari PTNBH. Artinya Bapak ini dari klaster tertinggi perguruan tinggi yang ada. Jadi artinya saya mengharapkan ilmu dari beliau yang bentar lagi akan disampaikan kepada adik-adik mahasiswa semuanya. Bapak Muhammad Salim yang saya hormati, tadi Bapak sudah melihat adik-adik mahasiswa sudah menampilkan tadi angklung dengan menyanyikan lagu Bungong Jempa. Itu kan Bungong Jempa itu lagunya lagu Aceh, angklungnya dari Sunda, jadi dipadukan tadi. Kami di Fakultas Kedokteran Pendidikan Pak Muhammad Salimi PGSD ini merupakan program studi favorit Pak. Punya mahasiswa paling banyak di PGSD. Artinya apa? Adik-adik mahasiswa ini membaca bahwa SD itu memang sesuatu yang sangat penting Pak. Malah sekarang yang saya tahu di Aceh Timur tidak sedikit guru-guru di SD itu sedang S3 sekarang Pak. Nah, ini adik-adik ini bentar lagi S1. Maka dengan belajar riset dan inovasi ini kita berharap bisa melanjutkan pendidikan. Saya pernah di Malaysia, saya kunjungi ada 39 sekolah Pak, mulai dari KL sampai ke pedalaman-pedalaman Pak. Saya melihat di sana, di SD itu profesor mengajar Pak. Nah, itu bangga sekali saya melihat. Nah, jadi artinya yang dilakukan oleh Ketua Prodi baru ini sudah sangat tepat. Artinya kita bentuk anak bangsa ini dimulai dari sekolah dasar, ya. Oleh karena itu kalian itu harus benar-benar mengikuti dengan baik. Kita tahu bahwa peserta didik itu punya kecerdasan ganda dan harus terpantau sejak awal. Nah inilah butuhnya ini riset dan teknologi. Ini Ketua Prodi Pak juga baru Pak. Kalau saya dilantik tanggal 11 bulan 11, tanggal cantik ya Pak ya. Jadi ini belum sampai sebulan. Kalau Pak Ketua Prodi lebih apalagi mungkin baru 2 minggu kali ya. Nah lebih kurang begitu Pak. Jadi mohon maaf nanti mungkin banyak pelayanan tidak maksimal Pak. Malulah kami ini juga masih belajar Pak. Cuma kami senang dibantu dengan kedua jurusan yang sudah senior sehingga ada tempat bertanya. Kebetulan saya Pak sebelumnya di Satuan Pengawasan Internal Pak. Jadi ini kembali kemari belum sampai sebulan. Nah, jadi saya menyarankan kalau tidak salah, ini maaf Pak kali ini sebenarnya sifatnya agak internal sedikit, tapi namanya baru kan masih banyak bisa ngomong karena belum kerja Pak ya kan. Nah, itu kalau bisa ke depan
Pak Ketua Prodi, kita ini Aceh itu kan daerah syariat, ya. Dan saya yakin Bapak bisa melihat banyak dari mahasiswa kita itu tadi sudah Bapak tengok kan ada yang nggak berjilbab, kemudian ada dari kita itu dari Nasrani, Pak. Jadi kita di sini tidak pernah membedakan suku dan agama apapun ada di sini, Pak. Malah ada adik-adik mahasiswa di depan kita ini sekarang dari Papua, Pak. Nah itu. Jadi kita di sini bisa menerima dari manapun demi untuk mencerdaskan anak bangsa. Cuma mengingat Aceh ini daerah syariat Islam yang sudah disepakati dan sudah dikanunkan dibuat peraturan, alangkah lebih baik sebelum acara yang lain baca Al-Quran dulu gitu. Di bawah tempatnya
kita semua. Yang kami hormati atau yang terhormat Bapak Koordinator Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Bapak Ronald Franciaibu SPD MPD. Yang kami hormati juga di sini sudah bersama kita
Musalimi ya, yang jauh-jauh datang dari Semarang nih, mau berbagi pengalaman, ilmu dan juga wawasannya berkaitan dengan riset dan inovasi. Nah, yang kami hormati juga di sini Bapak dan Ibu dosen PGSD yang sudah hadir di ruangan ini untuk mendampingi kalian semua di sini. Nah, tema kita pada hari ini ya, yaitu tentang riset dan inovasi dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar. Nah, seperti yang kita ketahui bersama ya, dari waktu ke waktu peradaban manusia itu terus mengalami perkembangan, pembaharuan, peningkatan, dan juga pengembangan. Nah, hal ini tentunya sejalan juga dengan semakin besarnya tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh manusia, begitu. Nah, di sini di dalam dunia pendidikan khususnya di sekolah dasar, kita dituntut untuk dapat berpartisipasi dan juga berkontribusi nih dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dasar. Nah, jadi ini untuk mahasiswa-mahasiswi sekalian ya. Ternyata dengan kita menyusun skripsi itu kita sudah membantu, sudah berpartisipasi dalam memperbaiki maupun meningkatkan mutu pendidikan ya, khususnya mungkin di Provinsi Aceh kita ini ya. Ini sepertinya ada yang sudah tidak semangat, ini kita gali lagi semangat kita bersama ya. Jadi kalau saya sebut mahasiswa PGSD Unsa, semangat luar biasa, bisa? Bisa. Kita mulai ya. Mahasiswa PGSD Unsa, semangat luar biasa. Oke. Nah, baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada mohon maaf sebelum itu kami ingin membacakan profil dari pemateri kita pada hari ini ya. Nah, Bapak Musalimi SPD MPD ini ya berasal dari instansi UNS atau Universitas 11 Maret, dan juga ini ada memiliki peranan penting juga di Yayasan Neo Insan Mutmainah. Kemudian tempat dan tanggal lahir beliau yaitu di Cirebon 7 Agustus 1986 ya. Nah, jadi riwayat pendidikannya adalah berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi beliau menempuh pendidikan S1-nya itu di UPI ya. Kemudian melanjutkan ke jenjang S2-nya itu di Universitas Pendidikan Indonesia juga di UPI, yaitu mengambil jurusan pendidikan dasar. Dan saat ini sedang menempuh pendidikan doktor atau S3 di Universitas Negeri Yogyakarta dengan jurusan yang sama, yaitu jurusan pendidikan dasar. Nah, jejak-jejak prestasi beliau ini sudah tidak diragukan sekali ya, terutama dalam risetnya dan juga pengabdiannya kepada masyarakat. Ini kalau nanti mahasiswa ingin melihat referensi dari riset Pak Musalimi ini bisa search di Google Scholar, di sana banyak sekali, saya tidak bisa menyebutkannya satu persatu ya. Kemudian pengalaman beliau ini juga sudah banyak sekali. Di antaranya di sini menjadi editor di Dwi Ja Cendekia, yaitu jurnal riset pedagogik terakreditasi Sinta 4. Kemudian juga ada di jurnal Obsesi, yaitu jurnal pendidikan usia dini terakreditasi Sinta 2 sebagai reviewer. Kemudian juga di jurnal Edukasi, beliau juga sebagai reviewer ya. Jurnal edukasi ini yaitu jurnal penelitian dan artikel pendidikan terakreditasi Sinta 4. Wah, luar biasa sekali. Kemudian ditambah juga menjadi reviewer di jurnal ilmiah pendidikan dasar. Selanjutnya juga beliau memiliki pengalaman organisasi di beberapa asosiasi, salah satunya menjadi anggota Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia, kemudian menjadi anggota di HDPGSD dan juga Dewan Pengawas Sekolah Alam Neo Insani Mutmainah. Wah, berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Bapak Musalimi. Nah, baiklah, untuk mempersingkat waktu,
melanjutkan kuliah pakar kita. Kepada Bapak kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti jangan kaget nanti saya jalan-jalan. Mungkin ini yang bersama. Tes. Oke. Baik, seperti yang diungkapkan, mau ikut naik sini? Iya, mungkin ini peserta yang paling muda ya. Ya, anak-anak memang begitu. Jadi Anda jangan kaget ya ketika nanti ngajar di kelas 1 atau di kelas 2 itu akan ketemunya ya seperti ini gitu. Jadi diemnya 3 menit, bergeraknya 30 menit gitu. Jadi 10 kali lipatnya. Oke, saya coba akan membawakan riset dan inovasi di pendidikan sekolah dasar. Saya Salimi, saya sedang mengembangkan sekolah alam Neo Insani. Kenapa saya mengembangkan sekolah alam Neo Insani ini? Karena posisi ternyata di pendidikan sekolah dasar itu butuh sekolah alternatif. Alternatifnya apa? Salah satunya itu yang berkembang, mungkin Anda semua tahu yang namanya sekolah Islam terpadu, SDIT, berkembang pesat. Kemudian ada sekolah-sekolah yang lain, termasuk ada sekolah alam. Nah, saya dosen Universitas 11 Maret, walaupun secara singkatan itu tidak oke ya sebetulnya. Mestinya kan USM ya, Universitas 11 Maret. Nah, karena sejarahnya dulu namanya itu Universitas Negeri Surakarta 11 Maret. Kenapa 11 Maret selalu dibawa? Karena berdirinya 11 Maret 1976 dan yang mengesahkan langsung Presiden Soeharto waktu itu. Nah, di sini pula lah muncul Super Semar, surat perintah 11 Maret, dan beasiswanya itu menyebar di seluruh Indonesia. Mungkin sampai sekarang masih, tetapi karena yayasannya itu sudah mulai drop sehingga yang dirasakan sekarang tidak terlalu banyak. Waktu saya kuliah itu masih ada beasiswa Super Semar seperti itu. Oke. Jadi gini, saya tidak akan banyak mengelola riset itu apa. Mahasiswa semua, jadi riset itu artinya apa dan seterusnya itu tidak akan saya bahas. Tetapi kita lebih nanti supaya tidak ngantuk, teman-teman semua bawa pulpen sama alat tulis ya? Bawa ya. Nah, kalau yang tidak bawa boleh pinjem. Kalau yang dipinjeminya cuma satu, yang penting HP-nya nyala ya, untuk mencatatnya di situ. Gitu. Jadi biar tidak ngantuk gitu. Nah, saya coba akan menyajikan kenapa riset itu disatukan dengan inovasi. Karena sampai saat ini banyak riset itu tidak, tanda kutip, tidak berguna untuk masyarakat gitu. Jadi riset itu bergunanya untuk Anda lulus selesai gitu. Nah, kita coba akan menyatukan si riset itu dengan inovasi gitu. Jadi masuknya di mana gitu, supaya si riset kita itu memang inovasi, dibutuhkan oleh masyarakat dan digunakan oleh masyarakat. Makanya saya gabung riset dan inovasi. Kita lihat di sini sangat sederhana sekali di sini. Kegiatan pengumpulan informasi secara cermat, sistematis, dan menjawab sebuah pertanyaan atau permasalahan. Kadang permasalahan risetnya itu permasalahan yang biasa, bahkan dibuat-buat gitu. Risetnya dibuat-buat. Nah, jadi akhirnya kita hadirkan, tambahkan dengan inovasi. Nah, mungkin yang yang dulu kuliah S2-nya di UPI mungkin ingat banget loh. Prof Udin atau Prof yang lain itu sering banget inovasi itu ditempelkan dengan apa? Dengan invention dan discovery, invention dan innovation. Jadi kalau mau
mau risetnya itu berguna, maka harus dihubungkan dengan inovasi. Apa itu inovasi? Adalah ide. Ya, jadi inovasi itu tidak harus semuanya barang, bisa ide, bisa barang, bisa kejadian, bisa metode, dan dirasakan sekelompok orang atau masyarakat. Jadi kalau riset kita memang dirasakan betul oleh masyarakat, itu tanda-tanda bahwa riset kita sudah nyambung sama inovasi. Nah, Pak, mikirin riset aja bingung, apalagi ditambahin sama inovasi gitu loh. Nah, nanti kita pelan-pelan. Mana yang riset, mana yang risetnya saja, mana yang riset bisa menghasilkan sebuah inovasi gitu. Nah, kenapa ada discovery, ada invention? Karena si discovery itu pencarian yang memang barangnya sudah ada gitu loh. Cuma kitanya aja yang nggak tahu, sehingga kita anggap itu penemuan. Atau memang baru gitu, sesuatu yang baru gitu. Bisa dilihatlah banyak sesuatu yang baru itu. Zaman Anda SD ada Gojek ya? Ada. Terus kok tiba-tiba ada Gojek gitu kan? Sekarang ada Gojek kan? Ada Grab dan lain sebagainya. Itu inovasi yang invention, benar-benar baru gitu ya. Seperti itu. Tetapi sekarang Anda tahu motif kerudung macam-macam? Tahu ya? Dari dulu sampai sekarang motif kerudung sebetulnya berganti-ganti aja, muter aja gitu kan. Yang tadinya segi 4 kemudian berubah jadi apa yang jeblosan gitu kata. Iya, kata istri saya itu yang jeblosan itu. Terus sekarang balik lagi kan? Nanti balik lagi itu discovery. Dia cuma menemukan sesuatu yang memang sebetulnya sudah ada gitu. Jadi itu discovery saja gitu, belum invention gitu. Nah, yang kita cari itu jangan muluk-muluk lah, yang discovery saja dulu. Penemuan yang memang sudah ada. Kita nanti cari seperti itu. Itu terkait dengan riset dan inovasi. Nah, kemudian riset dan inovasi bidang kita di pendidikan itu sebetulnya yang mau dicari itu apa gitu. Mau dicari itu apa? Next, Mas. Oke. Bang ini yang Mas atau Abang ini? Mas. Karena saya terbiasa Mas ya di sana ya. Mas, Mbak, Teteh sama Akang saya udah lupa. Kalau di sini Abang sama apa? Kakak. Abang sama kakak. Oh. Oke. Jadi gini, Anda karena bergeraknya di bidang pendidikan, ya yang dicari itu bagian pendidikan. Apa sih pendidikan itu? Saya ngambil yang paling sederhana bahwa pendidikan itu sebagai sebuah sistem. Apa yang nanti kita cari? Yang kita cari itu ini input. Input itu macam-macam. Ada raw input, tujuan pendidikan. Ada siswa. Kemudian ada instrumental input, guru. Gitu, bukan nyari guru yang baru, bukan, tapi kompetensi guru yang baru yang dibutuhkan sebetulnya apa gitu. Apakah pengelolaan kelas digital gitu. Di sini kan mungkin ada pengelolaan kelasnya saja ya, luring. Jangan-jangan kita perlu kompetensi pengelolaan kelas digital misalnya. Nah itu kan nggak dipelajari gitu. Nah itu jangan-jangan dibutuhkan. Kemudian materi. Apakah materi hanya disajikan secara cetak? Tidak. Bisa dijadikan e-book, bisa flipbook dan seterusnya. Jangan-jangan Anda lebih suka buka menggeser layar dibandingkan membalik lipatan buku kan? Lebih enak begini kan? Lebih enak gitu. Bahkan mungkin ketika buka buku tuh kaku tangannya. Tapi kalau begini 30 jam juga terus aja kuat gitu. Nah berarti kan si materi itu butuh disajikan dengan cara lain. Begitu juga metode, dicari hal yang baru. Nah ini bidang-bidang yang perlu kita cari sesuatu yang baru. Kita perlu riset di sini, kita perlu inovasi di sini. Nggak usah mikirin yang lain-lain karena bidang kita pendidikan. Itu seperti itu. Kemudian ada environmental input. Itu, Pak, boleh nggak kita meneliti keluarga? Boleh, tapi bukan meneliti pertengkaran keluarga. Itu bukan urusan kita gitu. Mungkin psikologi. Tetapi kita mengecek keluarga mana sih yang pola asuhnya baik gitu. Itu bisa diteliti.
Jadi pada saat Anda berkeluarga nanti ya suatu saat kalau Anda meneliti itu ya bisa berguna gitu. Sekarang Anda temui nggak berita di pada saat pembelajaran daring kemudian banyak anak-anak yang dimarahi orang tuanya. Kamu nggak bisa-bisa. Lah orang tuanya nggak bisa ngajarin ya jadi nggak bisa-bisa gitu. Keluarga yang bagaimana sih yang bisa mendukung anak-anaknya belajar di rumah? Itu kan perlu dicari. Itu. Kemudian lingkungan sekolah, meneliti sekolah mana sih yang bisa membuat anak-anak nyaman? Bukan sekolah bagus yang mentereng gedungnya ya, bukan ya. Yang membuat anak-anak nyaman. Oh ternyata anak-anak nyaman itu sekolah yang di kelasnya di pojok itu ada bukunya misalnya. Bisa. Terus di depan itu anak kelas 1, 2, 3 di kelas depannya itu masih tersedia ayunan karena dia peralihan dari PAUD ke SD. Jadi kan butuh itu. Sekolah yang mana sih yang membuat anak-anak nyaman? Berarti anak-anaknya ditanya, nah sekolah yang kamu inginkan impiannya seperti apa? Itu bisa ditanyakan. Begitu juga dengan masyarakat. Kadang sekolah nyalain masyarakat karena masyarakat yang nyontoin gak benar misalnya. Tadi kemarin ngobrol bahwa di Langsa ini yang pakai helm itu malah diketawain gitu. Justru yang nggak pakai helm itu yang wajar gitu. Iya kan, betul ya? Betul. Kalau di tempat saya kebalik gitu, yang nggak pakai helm ya diketawain gitu. Gitu. Jadi jangan-jangan yang kita nggak menaati aturan karena masyarakat sekitar mengatakan bahwa itu benar gitu, padahal secara aturannya salah. Jadi secara masyarakat itu perlu digali. Di Langsa ini kecamatan mana yang pengirim mahasiswanya paling banyak? Nggak tahu ya? Iya, karena nggak diteliti. Coba diteliti. Jangan-jangan misalkan kecamatan A, oh ternyata di situ profil keluarganya bagus, profil masyarakatnya bagus. Lah jadilah ketemu sebuah konsep bahwa profil masyarakat yang baik, keluarga yang baik akan menghasilkan anak-anak yang baik dan bisa masuk perguruan tinggi. Itu nggak pernah diteliti oleh orang pendidikan gitu. Padahal itu bisa jadi bahannya pendidikan. Berikutnya terkait dengan interaksi. Nah, kita itu kebanyakan menelitinya di sini. Iya, yang ada pembelajarannya di sekolah. Misalkan bagaimana pengaruh model A terhadap model B, pengaruh model A terhadap profil B. Gitu. Ini nggak pernah kita jamak, gitu. Nggak pernah kita sentuh. Kita banyaknya di sini jadi interaksi, gitu. Nah, yang belum terjawab lagi nih di output, di profil siswa, gitu. Di Kota Langsa ini, kecamatan mana yang kemampuan komunikasi matematiknya paling tinggi di kecamatan mana? Nggak tahu karena nggak pernah diteliti. Di kecamatan mana yang keterampilan berbahasanya paling bagus? Nggak ada karena nggak pernah diteliti. Gitu. Apakah akreditasi A itu menjamin keterampilan berbahasanya baik dibanding akreditasi B? Tidak. Buktinya apa? Hanya bilang tidak saja, tapi tidak ada buktinya. Makanya itu bisa diteliti. Pak, kenapa sih kita memerlukan itu? Ya perlu. Nah, ini hubungannya riset inovasi sekolah dasar. Jadi kalau mau kualitas sekolah dasar baik, itu tidak ada cara lain selain riset dan inovasi. Itu nggak ada. Coba cari aja, nggak ada caranya selain berinovasi dan melakukan riset gitu. Kenapa saya bikin irisan? Karena ada banyak orang yang memisahkan antara riset. Oh ini riset, ini inovasi. Enggak. Kalau saya tipe yang menyatukan itu. Saya anggap bahwa kalau riset tanpa inovasi itu bukan riset. Kalau inovasi tanpa ada riset itu bukan inovasi. Contoh gampangnya gini. Saya waktu SD itu masih mengenali kompor pakai minyak tanah. Pernah nggak mengalami? Enggak ya? Pernah.
Jadi saya ikut ke pasar sama ayah saya, itu ada pedagang. Nah, kalau ini lebih natural lagi dibanding yang angket. Jadi penelitian dalam kondisi yang alamiah, natural setting, untuk menemukan gambaran secara alamiah suatu objek. Jadi alami aja. Yang namanya nongkrong di kelas itu Anda nggak boleh mempengaruhi siswa. Nah, nanti kalau gurunya nanya kamu jawab ya, nggak boleh. Kita harus diem gitu. Harus diem. Alamiah yang terjadi di situ. Lanjut nih, ya. Ini bisa yang biasa ya, ini yang biasa aspek sosial tertentu. Bisa juga fenomena yang kompleks, yang tadi multicast itu. Tapi kalau S1 cukup aja ambil satu kasus. Ini menurut saya dibandingkan yang lain-lain ini yang cenderung lebih mudah dan bisa dilakukan. Jadi pertama Anda mendefinisikan dulu, misalkan Pak, saya mau bikin media gambar bermuatan budaya atau multikultural gitu. Bikin gambarnya kayak gimana ya? Terus disetting, didefinisikan. Gambar multikultural itu begini. Ada kebebasan sekat antara suku, ras, agama dan seterusnya. Kemudian dihasilkanlah sebuah gambar. Jadi didefinisikan dulu, kemudian rancangan gambarnya disajikan, kemudian pengembangannya ya disajikan, gitu. Setelah itu diuji coba ke peserta. Nah ini ternyata kuncinya, Mas dan Mbak semua. Ingat 4 keterampilan berbahasa? Ingat ya? Oke. Apa? Oke, kita hubungkan dengan matematik tentang sumbu positif negatif ya. Oke, kalau membaca itu ketemunya mendengar ya. Mendengar itu ketemunya positif sama positif, ya kan? Kalau sini tuh positif dengan positif kan? Apa sini? Oke, jadi Anda harus lebih banyak mendengar saat ini ya. Iya, harus lebih banyak mendengar. Itu. Anda juga harus lebih banyak membaca. Dan terakhir yang negatif sama negatif itu harus terakhir ngomongnya. Jadi saat ini nih harus lebih banyak merenung, membaca, mendengar, terus ditulis, ya. Jangan ngomong dulu. Ketika ke dosen jangan bicara dulu, baca dulu, mendengar dulu dari teman, gini, atau lihat ceramah orang, ditulis, baru menghadap dosen. Bu, setelah saya baca, Pak, setelah saya baca, gini, bisa nggak ya saya meneliti tentang ini? Hubungan, Mas, survei hubungan ya. Bawa, ya itu. Nah ini survei kuantitatif. Dia ada dua variabel. Variabelnya kebiasaan belajar dengan hasil belajar. Nah nanti disurvei itu kebiasaannya gimana, hasilnya gimana. Kemudian masuk ke statistika. Kan cuma gitu doang. Iya gitu doang kan ya? Iya Pak, tapi kan prosesnya harus dilalui. Ya iyalah harus dilalui. Masa diem aja kemudian jadi kan nggak bisa tetap harus dilalui. Yuk kita lihat abstraknya. Abstraknya, nah ini abstraknya. Survei deskriptif penelitian dilakukan untuk mengetahui kebiasaan belajar ya, yang pertama pengaruh kebiasaan belajar. Kemudian seberapa besar pengaruh kebiasaan belajar. Anda udah belajar hitung tabel kan? Sudah kan? Nah, waktunya sekarang diaplikasikan. Ya, jangan hanya pintar ujiannya saja tapi nggak bisa mengaplikasikan. Kalau masih belum jelas, kejar dosennya. Pak, tolong ditambah kuliah tambahan dong 2 pertemuan tentang hitung dengan tabel. Dosennya dari PGSD apa prodi lain? Prodi lain, dari prodi matematik berarti. Dari prodi matematik. Nanti kalau bisa khusus ini
digenjot lagi, diundang aja untuk ngisi lagi mereka. Untuk teh hitung sama teh tabel, cara ngitungnya sekolah dasar. Nah, kami semua berharap sekali ini Pak Mu untuk kedepannya Pak Mu bersedia juga berbagi ilmu lagi dalam lain kesempatan ya Pak. Baiklah, apabila ada kesilapan dalam saya berkata atau berperilaku, saya mohon untuk diperbanyak maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pusing tapi harus dijalani. Jadi ini riset dan inovasi itu macam-macam. Ada kuantitatif, nanti kalau ini nggak jelas bahan nanti di share lewat panitia, lewat Bu Unga ya, nanti di share bisa dibaca. Nah di sini ada kuantitatif, ada kualitatif, ada gabungan. Kalau di sini filsafatnya positifis ya, ini naturalis. Kalau yang ini kritis. Kritis itu bukan kritis di rumah sakit ya, bukan ya. Jadi kata sifat dari kritik itu kritis gitu. Saya berpikir kritis dan selainnya itu. Jadi bukan kritis di rumah sakit ya, ini kritis. Gitu. Nah, dan lain-lain itu tidak saya ungkapkan. Nanti bisa mual dan muntah.